فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali membedah teman-teman sekalian, lanjutan bedah buku Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masuk ke bab ke-33, yaitu bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim, anak-anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang kesusahan, serta berbuat baik, menyayangi, rendah hati, dan bersikap sopan terhadap mereka. Diangkat dalil pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 88 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman. Salah satu ciri khasnya kaum muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, mukmin dan mukminah, adalah hati mereka lembut. Mereka selalu berkasih sayang, bukan hanya kepada dirinya atau orang-orang terdekat, tapi seluruh orang-orang beriman, bahkan seluruh manusia. Dan lebih jauh daripada itu, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama orang beriman, kita harus lebih kental kasih sayangnya, pedulinya, perhatiannya, pengorbanannya, gotong royongnya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Hijr ayat 88 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu menjadi hukum juga bagi kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang beriman. Bisa juga bermakna wakhfid janahaka lil mu'minin, yaitu selalulah peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, merasa prihatin dengan hal-hal yang menimpa mereka dari kesusahan. Itu semua sifat orang beriman. Begitu juga dengan orang-orang selain orang-orang beriman, non-muslim misalnya. Ya. Maka tetap kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um lin nas. Orang muslim yang terbaik adalah yang paling baik bagi manusia yang lainnya. Jadi kita disuruh memberikan manfaat kepada siapapun. Kita bahkan boleh bersedekah kepada orang fakir, orang miskin, orang-orang non-muslim. Kita boleh berteman, kita boleh bertetangga, kita boleh membuat perdamaian, ya, akad jual beli. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh hanya satu saja, mendukung ritual ibadah mereka. Makanya dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar anak yang muslim atau mukmin tetap berbakti pada orang tuanya yang kafir. Dan wajib dipatuhi selama bukan perintah untuk berbuat kesyirikan ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang secara umum. Ya, kita hanya disuruh tegas, ya, kepada orang-orang kafir yang keluar, dikenal dengan kafir muharib. Orang-orang kafir yang sengaja keluar membawa senjata, sudah berhadapan dengan muslimin. Seperti kasus musuh-musuh Allah dari orang Quraisy yang datang di perang Badr kepada Nabi SAW. Di perang Uhud mereka menyerang wilayah Madinah, ya, sekitar Madinah, kena Uhud di wilayah Madinah. Kemudian perang Ahzab mereka mengepung Madinah, atau perang Khandaq. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW, ya, keluar pada saat itu menghadapi beberapa suku yang akan menyerang Madinah, seperti suku Bani Mustalik, ya, atau suku Mustalik tepatnya, karena Bani adalah suku artinya. Kemudian juga orang-orang Yahudi di Khaybar, kemudian pembebasan kota Mekah atau Fathi Mekah, kemudian perang Hunain, perang Tabuk, kemudian menyerang wilayah Taif, ya, kota Taif. Kemudian Tabuk adalah menyerang wilayah yang dikuasai, Tabuk nama wilayah, dikuasai oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Jadi pada saat itu Nabi SAW suruh para sahabat, ya, tegas, gitu kan. Beliau sangat lemah lembut dengan orang kafir yang satu lokasi. Bahkan beliau selalu mendahulukan perdamaian. Ya, seperti itulah. Orang-orang munafik pun yang sudah jelas mereka menyembunyikan keislamannya. Seringkali kalau mereka buat masalah kepada Nabi SAW, mereka menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, tentang Nabi SAW. Itu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Anda bisa kembali ke kajian kami Sirah Nabawi pada saat membahas tentang perang Tabuk, di mana banyak sekali ayat Al-Quran surah At-Taubah turun, dan itu sebenarnya walaupun peperangan secara zahir antara muslimin sama Romawi, tapi karena tidak terjadi peperangan, maka
Kata para ulama, itu adalah peperangan antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Karena pada saat itu Allah SWT bongkar kedok mereka semua. Bahkan setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW mengatakan, siapa yang aku sebutkan di masjid beliau, SAW, siapa yang aku sebutkan namanya sekarang berdiri, dia munafik. Fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Nabi SAW begitu. Dan seringkali mereka menyakiti Nabi SAW. Tapi setiap kali Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan beberapa sahabat Nabi yang lain mengizinkan atau minta izin agar Nabi SAW izinkan mereka menebas leher orang-orang munafik, kata Nabi SAW, jangan. Karena mereka masih membawa baju Islam, mereka mengaku Muslim, gitu kan. Jangan nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Jadi Nabi SAW masih berlemah lembut sama mereka, dan beliau tegasi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Mungkin Anda juga tidak asing dengan orang-orang Yahudi yang mengirim racun di makanan Nabi SAW di pembebasan Khaybar yang dilakukan oleh seorang wanita Yahudi, ya, dan dikonspirasikan dengan beberapa orang. Waktu itu Nabi SAW kena racun, bahkan beliau mengatakan, aku terus merasakan sakitnya racun itu. Tapi subhanallah, selama belum ada korban, jadi cuma ada satu sahabat yang terbunuh pada saat itu kena racun itu, ya. Nanti sahabat itu terbunuh, barulah Nabi SAW menyuruh perempuan yang membuat racun itu untuk dihukum mati juga. Seperti itulah. Karena sudah ada korbannya. Jadi begitu luar biasanya Islam mendahulukan perdamaian, perhatian, dan seterusnya. Dan berapa banyak para tawanan perang akhirnya masuk Islam karena kebaikan-kebaikan muslimin, gitu kan. Para orang-orang Quraisy yang ditawan di perang Badar, ya, itu berkata mereka pada saat melihat muamalahnya para muslimin. Mereka mengatakan, kami melihat dengan mata kepala kami bagaimana para sahabat Muhammad memegang di satu tangannya kurma kering dan di satu tangannya roti yang manis, dan mereka menyodorkan ke mulut-mulut kami roti yang manis itu. Tawanan perang, orang kafir tapi sudah ditawan, diberikan makanan yang enak. Seperti itulah. Itu juga makhluk Allah yang lain, ya. Apapun itu, kecuali hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya secara langsung, gitu kan. Yang kata Nabi SAW, bunuhlah 5 jenis hewan di wilayah haram atau di luar haram. Maksudnya di sekitar Mekah Madinah ataupun di luar wilayah Mekah Madinah, gitu kan. Yaitu disebutkanlah tikus, ular, kemudian raja wali, ya, burung gagak yang dadanya ada berbulu putih, ya. Kemudian juga disebutkan anjing buas. Atau riwayat yang lain juga menyebutkan tentang kalajengking, dan riwayat lain juga menyebutkan tentang cicak, ya. 7 jenis hewan ini yang disebutkan dalam riwayat. Tapi hewan-hewan yang lain kita tidak boleh sembarangan. Bahkan hewan ternak pun, kalau kita ingin menyembelinya, harus kata Nabi SAW, kalau kalian ingin membunuh, atau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, bunuh dengan cara yang santun. Ya, dan kalau kalian mau menyembelih, ya, sembelihlah dengan cara yang baik, tenangkan sembelihan kalian, tajamkan pisau kalian. Itu juga dengan makhluk Allah yang lain. Ada statement yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mungkin tidak semua orang memahaminya, kecuali orang yang punya keimanan yang luar biasa seperti sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah jadikan atau berikan kita iman seperti beliau dan juga mengumpulkan kita bersama beliau di surga insyaallah. Satu waktu Amr bin As radhiyallahu anhu, gubernur Mesir yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena dia adalah panglima perang yang menembus Mesir, maka sekaligus pada saat berhasil membebaskan Mesir dari kekufuran, ditunjuklah menjadi gubernur Mesir. Dia mengirim surat mengatakan, wahai Amir Mukminin, kurang lebih isi suratnya begitu. Saya melihat bahwasanya masyarakat Mesir kerepotan, ya kalau bahasa saya ini ya kerepotan, maksudnya kesulitan dalam masalah air, karena setiap kali mereka mau setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus ke Sungai Nil. Saya berpikir untuk membuat galian supaya bisa air Sungai Nil mengalir dan ada datang ke tempat-tempat yang dekat pemukiman mereka. Kayak kita penampungan air lah ya. Mungkin waktu itu belum ada pipa air setiap rumah, tapi dia mengatakan diperdekat dari Sungai Nil ke sekitar lokasi pemukiman sehingga masyarakat bisa ambil dari sini saja. Gak usah jauh-jauh ke Sungai Nilnya gitu. Karena waktu itu belum ada orang yang tinggal di sekitar Sungai Nil. Maka Umar bin Khattab menjawab, lalu mengatakan, wahai Amr, saya khawatir engkau akan membebankan tanah di atas kemampuannya. Kata para ulama, bahasa Umar bin Khattab ini tidak semua orang fahami. Beliau kasih sayangnya sampai pada tingkat ke tanah yang biasa kita injak, ya kita cocok tanam. Jadi beliau mengatakan, saya khawatir hai Amr, engkau membebankan tanah di atas kemampuannya. Mungkin ada jenis tanah yang tidak bisa menampung untuk saluran air. Ada juga yang bisa menampung, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW dijelaskan masalah itu, ada tanah yang bisa yang menyerap air sehingga jadi subur, ada tanah yang tandus, yang keras, cuma bisa menampung dan seterusnya. Seperti itulah, ya. Jadi memang
sifat kasih sayang dan lemah lembut ini bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, ya, kekuatan, itu kebijaksanaan dinilai daripada emosional. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kedewasaan, kebijaksanaan, keperkasaan dinilai pada saat orang bisa justru mengontrol emosinya. Nah, seperti itu kurang lebih. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, dalil kedua diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah, wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya, bersabar wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang miskin, orang yang susah. Yang penting mereka beriman. Kalau ada orang kaya juga beriman, bagus. Tapi umumnya, keadaan kaum muslimin sebagaimana kita tahu tidak semuanya punya kemampuan. Ya. Tapi kita disuruh bersabar dengan mereka, bersabar dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan mereka. Justru kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua orang mampu, lalu dari mana kita bisa mendapatkan pahala-pahala? Ya. Jadi kita melihat justru kesulitan hidup seseorang, itu kesempatan kita justru panen pahala dari situ. Betul juga Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Duha, yang sudah kita hafal sama-sama ayat 9 dan ayat 10, atau sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'ammal yatima fala takhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Bagi yang pegang buku Riyadhus Shalihin ada footnote nomor 270, yakni jangan seenaknya mengambil hartanya karena dia lemah. Jangan engkau menghardiknya. Jangan membentak. Tetapi berilah dia atau tolaklah dengan cara yang baik. Kata Allah SWT, maka terhadap anak yatim jangan engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap anak yatim dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau menghardiknya. Tidak boleh kita marah-marah. Ya. Ini kita sudah bahas kemarin, tepatnya hari Senin kemarin ada bahasan tentang kalau saya tidak salah judulnya hidup berkah dengan sedekah ya. Bagaimana konsep dasar seorang muslim sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf ya. Kita harus merasa lebih butuh terhadap sedekah yang kita keluarkan untuk kita keluarkan dibandingkan orang yang menerimanya, gitu kan? Sehingga kita selalu merasa butuh mencari mana nih orang fakir kita bantu, seperti itu. Dan itu konsep dasar dan fondasi dasar sedekah dalam Islam. Harusnya seperti itu. Ya. Karena kapan kita merasa dia yang butuh, maka kita akan sewenang-wenang. Dan Allah melarang dalam Al-Quran, surah Duha ayat 9 dan ayat 10. Ayat 10 terutama. Orang yang minta-minta, jangan kau hardik mereka. Kau nggak tahu diri, kemana sudah saya bantu, kau masih minta lagi, dan seterusnya. Tidak usah berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan dia untuk datang kepada anda. Sehingga maksimalkan kesempatan itu. Juga beliau mengangkat dalil yang selanjutnya yang keempat adalah surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang berdusta agama? Tanda tanya ya. Ada footnote nomor 271 di bawah, yakni mendustakan balasan amalan atau Islam. Ya. Jadi maksudnya dia bagaimana mendustakan, gak ada tuh surga, gak ada balasan amal soleh sehingga mereka tidak mau berbuat amal soleh. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong orang memberi makan orang miskin. Artinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap dalam ayat ini, orang yang mendustakan agama, mereka tidak yakin dengan balasan kalau membantu orang miskin, malah kita akan diberikan rezeki, kita akan terima dalam bentuk pahala hari kiamat. Itu mereka, justru karena itu mereka hardik para orang miskin dan para anak yatim. Untuk apa bantu mereka? Mereka kan bisa hidup sendiri, mereka bisa bekerja, mereka masih kuat. Banyak, 1001 alasan yang dibisikkan syaitan lalu mereka mengiyakan. Tugas kita, saudaraku seiman, kalau ada yang minta adalah memberi, bukan menghardik. Dan tugas kita kalau ada kesempatan beribadah, eksekusi, bukan negosiasi. Bagaimana kita langsung eksekusi. Azan, sholat, orang miskin minta, kasih. Kesempatan zikir langsung, baca Quran langsung, jangan tunda. Dan saya sudah bahasakan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di kajian-kajian yang kitab yang lain. Kalau seseorang antara kita merasa malas mengerjakan sebuah ibadah,
Maka pada saat itu berarti dia sedang diserang oleh syaitan. Tugas dia kalau diserang dia harus melawan. Kita lagi bangun tengah malam ngantuk, malas mau sholat. Lawan, justru kan syaitan sedang mengganggu. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang terbangun di tengah malam, kemudian dia, tidak ada seorang pun yang tidur kecuali syaitan akan ikat dengan 3 ikatan. Kalau dia terbangun, dia berniat Allah, berzikir, maka lepas ikatan pertama. Kalau dia berwudu akan lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat akan terlepas ikatan ketiga. Berarti ada upaya kita harus melawan. Dan kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu, kalau dia lakukan tadi, berzikir bangun tidur, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat, ya, maka engkau akan temukan ia adalah orang yang paling bahagia pada hari itu. Allah SWT lapangkan. Dan ini sering kali kami coba praktekkan hadis ini luar biasa. Walaupun kita cuma tidur 2 jam, 3 jam malam hari teman-teman sekalian. Tapi pada saat kita bangun ngantuk pun kita coba wudu, ya, terus coba berzikir bangun tidur lalu uduk lalu sholat, subhanallah, habis itu pun sholat subuh di masjid, habis sholat subuh seperti nggak mengantuk, seperti nggak ada capek, nggak ada apa. Kuasa Ar-Rahman, kuasa Allah yang Maha Pengasih. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini. Hadis tepatnya urutan dari awal kita belajar Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, hadis nomor 265. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 nafar. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kami pernah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bersama Nabi SAW sebanyak 6 orang. Maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, usirlah mereka. Ya, karena Nabi SAW waktu itu mau mendakwahi orang-orang Quraisy ditemani oleh 6 orang. 6 orang ini menurut pandangan Quraisy adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ada footnote nomor 272, yakni 6 orang itu. Semua disuruh usir, nanti disebutkan nama-nama mereka ya. Maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, usirlah mereka agar mereka tidak bersikap lancang terhadap kami. 6 orang itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah saya, Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki dari Huzail, Bilal, dan 2 orang lagi tidak bisa saya sebutkan namanya. Maka terbetiklah di hati Rasulullah SAW apa yang Allah kehendaki. Ada footnote nomor 273, fikiran untuk mengusir orang-orang tersebut dari hadapan beliau. Maksudnya menyuruh pergilah dulu, 6 orang sahabat itu, pergilah dulu, nanti baru ketemu sama saya lagi. Demi untuk mendakwahi orang-orang Quraisy. Lalu beliau berkata dalam hatinya, kata Sa'ad bin Waqqas, maka Allah SWT menurunkan ayat, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya, keridoan Allah. Surah Al-An'am ayat 52. Kita seperti biasa teman-teman sekalian coba mengambil mutiara-mutiara hadis ya. Potongan pertama tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Sebenarnya dalam beberapa riwayat disebutkan beliau termasuk orang yang kaya ya. Mungkin kemungkinan besar yang dimaksud dalam hadis ini adalah di awal-awal waktu mungkin beliau belum memiliki kekayaan seperti itu, karena seingat saya, sahabat inilah Sa'ad bin Waqqas yang pada saat sakit keras, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, dan saya mau mewasiatkan seluruh harta saya. Maksudnya supaya bisa jadi amal saleh buat dia pada saat dia meninggal. Kata Nabi SAW, nggak bisa. Dia bilang setengah ya Rasulullah, kata Nabi SAW, nggak bisa. Sepertiga ya Rasulullah, kata Nabi SAW, sepertiga dan sepertiga juga masih banyak. Engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya lebih baik daripada mereka mengemis pada orang-orang. Sehingga keluarlah hukum boleh harta mayit sepertiga harta dijadikan sebagai tambahan amal saleh buat dia, dan tidak boleh lebih daripada itu. Kemudian di sini kita lihat bagaimana kejelian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menyebutkan nama-nama yang menurut dia nama-nama itu kalau disebutkan orang tidak akan terganggu, gitu kan? Dalam arti kata tidak akan menilai negatif, dan ada juga nama yang belum tidak sebutkan sengaja gitu. Pasti ada pertimbangan tertentu. Diambil dari perkataan beliau,
Dan keenam orang itu adalah saya, Abdullah bin Mas'ud, ada seorang dari Hudzail, suku Hudzail ini suku di Mekah ya, termasuk orang yang beriman kepada Nabi SAW. Bilal, ya, 4, kemudian ada 2 orang lagi dari orang yang aku tidak akan menyebutkan nama mereka. Jadi potongan ini maksudnya adalah, kayaknya saya tidak sebutkan, karena kalau disebutkan dikhawatirkan nanti malah ada saja orang yang berpikir berbeda gitu ya. Atau mungkin orang juga tidak terlalu mengenal mereka. Seperti itulah. Ini potongan pertama yang bisa diambil dari hadis. Potongan kedua adalah faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yajtari'una alaina. Jadi pada saat usirlah mereka, katakan orang musyrik Mekah itu, teman-temanmu yang 6 orang itu Muhammad, jangan mereka mengotori kami. Di sini teman-teman sekalian perkataan ini betul-betul sangat menghina. Artinya kalau kau ingin mendakwai kami hai Muhammad cuma kau sendiri, yang lain tidak usah ikut. Dan itu menggambarkan tentang tradisi dan keadaan masyarakat Mekah pada saat itu teman-teman sekalian. Jadi mereka tuh luar biasanya, mereka terbiasa di Mekah menghina orang-orang yang miskin, menghina yang dianggap orang-orang yang lemah. Ya. Pokoknya begitu miskin aja sudah dianggap derajat yang kesekian, gitu kan. Nah, itu dianggap tidak akan mungkin bersama dalam majelis orang-orang yang kaya. Sementara kita dalam Islam terbalik, justru kita disuruh merangkul orang-orang miskin. Itulah sebabnya Imam Nawawi rahimahullah mengangkat bab ini untuk justru menggambarkan tentang pondasi dasar. Salah satu pondasi dasar dalam Islam adalah bagaimana kita terbiasa berbaur dengan orang-orang yang tidak selevel kita secara ekonomi. Ya. Kalau pemikiran orang-orang non-muslim, orang kafir itu, begitu kenalan sama orang, yang paling pertama yang ditanya adalah jabatannya, pekerjaannya, kartu namanya. Itu yang pertama digambarkan karena dia mau melihat ada masalah dunia atau tidak. Kalau ada masalahnya saya berteman, kalau enggak. Kalau kita dalam Islam tidak seperti itu. Kita punya konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Semua kita kenal. Nabi SAW itu ramah dengan semuanya. Orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Semua beliau sapa. Semuanya beliau tegur, gitu kan. Semuanya beliau coba berbaur. Bahkan Nabi SAW seringkali bertanya tentang sahabat yang tidak dikenal namanya. Mungkin Anda masih asing dengan nama Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Sahabat ini tidak sebanyak orang yang mengenal karena tidak juga menukil riwayat-riwayat hadis misalnya ya. Tapi pada saat Nabi SAW kumpul pasukan besar sekitar 30.000 menuju ke Tabuk, ada beberapa orang dari prajurit biasa termasuk Abu Haythamah ini. Nabi SAW menanyakan pada mereka, 30.000, bayangkan mungkin kalau kita sekarang menjadi panglima perang pun tidak mungkin kita hafal semua 30.000 prajurit kita. Tapi Nabi SAW hafal mereka. Mana si fulan? Kenapa enggak ada? Mana si fulan? Kenapa enggak ada? Nabi SAW tanyakan. Maka Nabi SAW merasa sedih pada saat itu. Kenapa ada yang tidak hadir? Ya, ada beberapa orang sahabat beliau tidak hadir. Termasuk Ka'ab bin Malik dan teman-temannya gitu. Tapi dari kejauhan tiba-tiba waktu Nabi SAW lagi menanyakan mereka, ada dari kejauhan ada kayak bayangan orang nunggangi kuda 1 orang. Kata Nabi SAW sambil senyum, pastikan itu adalah Abu Haythamah dengan menunjukkan kegembiraan. Hanya prajurit biasa gitu. Tidak orang pandang di dalam pasukan, bukan juga orang yang punya keahlian perang apa biasa. Tapi Nabi SAW menunjukkan kepedulian. Dan ini kata sebagian ulama, kita bisa ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mengambil hati ya umatnya. Sehingga semuanya merasa sama, gitu kan? Semuanya merasa sama. Dan itu yang membuat Bilal dan teman-teman yang lain di Mekah radhiyallahu anhum ajma'in menganut agama Islam karena mereka tahu waktu itu Bilal sebagai budak dipukul, bisa dikasih makan, bisa enggak, bisa diperjualbelikan. Lalu datang Islam memuliakan. Mereka bisa satu majelis dengan para tokoh-tokoh Quraisy. Mereka satu majelis dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman. Ini orang-orang tokoh-tokohnya Mekah gitu. Dan ternyata itu tertanam kuat di dalam hati Umar bin Khattab. Umar mengatakan, sungguh Bilal ya, adalah tuan kami. Setelah masuk Islam dia bahasakan, padahal dulu budak di Mekah. Untuk menggambarkan, Islam tidak pandang lagi ini adalah mantan budak atau bukan. Sungguh Bilal adalah tuan kami yang dibebaskan oleh tuan kami, Abu Bakar. Dua-duanya Umar bin Khattab samakan antara Abu Bakar sama Bilal. Gitu. Padahal dia kulit hitam, dia bekas budak diperjualbelikan. Seperti itulah. Jadi Islam tidak membedakan itu. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Gak ada bedanya setelah Islam antara orang Arab dan orang Ajam selain orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Dan juga baginda Nabi SAW pada saat membebaskan kota Mekah lalu mengumpulkan Quraisy. Ini dalam hukum Islam teman-teman sekalian, kalau pasukan Muslim berhasil masuk ke satu lokasi dengan kekuatan perang,
maka semua itu menjadi harta rampasan perang, menjadi ghanimah. Ya, gitu. Orang-orang semua jadi tawanan. Jadi semua rumah-rumah orang Quraisy semuanya jadi milik muslimin pada saat itu. Kecuali panglima perang memutuskan untuk tidak seperti itu. Maka Nabi SAW kumpulkan orang Quraisy, lalu beliau di Gunung Safa, lalu beliau berkata, wahai Quraisy, setelah memuji Allah, membaca salat pada Nabi SAW, kira-kira kalian mengira saya akan buat apa kepada kalian? Maka orang-orang Quraisy ketakutan. Mereka tahu kalau pasukan perang masuk begini bisa dipenggal leher mereka. Apalagi dulu mereka suka menyiksa muslimin, mengganggu Nabi SAW, bahkan mengusir Nabi SAW dari Mekah. Bahkan rumah Nabi SAW dijual oleh sepupunya sendiri. Gitu kan? Saudaranya Ali bin Abi Thalib itu menjual rumah Nabi SAW, rumah Khadijah dulu. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, sempat ada seseorang datang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan rumah anda? Kata Nabi SAW, rumah itu sudah dijual oleh sepupu saya. Beliau tidak, bukan dengan pasukan perang lalu mau ngambil, ini rumah saya diambil secara paksa segala macam. Tidak, sudah selesai. Direbut oleh orang, diambil sudah. Gitu loh. Yang jelas waktu itu orang Quraisy mengatakannya, Muhammad, engkau adalah orang mulia di antara kami. Kau adalah orang yang penyayang, segala macam, maafkanlah kami. Maka Nabi SAW dengan kasih sayangnya, ini orang kafir yang dulu menyiksa beliau mengatakan, baiklah, ketahuilah, saya sudah maafkan semua. Bahkan tidak ada yang menjadi ghanimah di Mekah. Rumah-rumah Quraisy, senjata mereka semua dibiarkan, gitu kan? Kemudian Nabi SAW mulai berkhutbah. Di antara yang beliau ucapkan yang paling penting adalah dalam masa ini, ingat, seluruh tradisi jahiliyah kalian, makan bangkai, menghina orang susah, ya, menyiksa orang, segala macam, ya, itu semuanya di bawah kakiku. Tidak lagi di sini terapkan kecuali hukum Allah. Seperti itu. Kemudian pada saat itu, orang-orang Quraisy, orang musyrik berkata, suruh hilangkan ini orang-orang miskin. Subhanallah, di potongan ketiga dalam hadis dikatakan oleh Sa'ad bin Waqqas, "Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allah hadatha nafsah." Kata beliau, terlintas di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk melakukan itu. Maksudnya untuk menyuruh 6 orang sahabat ini pergi dulu. Kenapa Sa'ad bin Waqqas bisa tahu isi hati Nabi SAW? Apa sebabnya? Apakah Sa'ad bin Waqqas bisa membaca hati? Tidak, tentunya. Dari mana Sa'ad bin Waqqas tahu masalah ini? Ya, beliau tahu dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang turun setelah itu langsung dan Nabi SAW bacakan pada mereka. Ya, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'anzalallahu azza wa jal, wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu, hai Muhammad, atau menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaannya. Jadi maksudnya, ayat ini langsung Nabi SAW sampaikan, kemudian bahwasanya memang tadi, ya, seakan-akan Nabi menggambarkan, terlintas di saya untuk mengikuti Quraisy, tapi akhirnya Allah turun menegur saya. Dan ini tidak asing, dan ini bukan aib, ya. Bukan berarti ini kekurangan Nabi SAW, sebagaimana saya pernah jelaskan juga di bahasan-bahasan yang lain. Setiap kali ada teguran Allah SWT kepada Nabi SAW, itu untuk jadi pelajaran bagi umatnya. Seperti kasus juga surah Abasa. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, cemberutlah mukanya Muhammad itu pada saat datang kepadanya orang buta, gitu kan. Maksudnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Orang buta tapi ingin bertanya hukum. Cuma waktu itu Nabi SAW sempat lagi mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, berharap mereka masuk Islam, gitu kan. Tapi datang Abdullah bin Ummi Maktum ini mau bertanya. Nabi SAW seakan-akan sebenarnya manusiawi, inginnya, hai Abdullah, nanti kau nanya, jangan sekarang, saya lagi berdakwah, gitu ya. Dan wajah Nabi SAW sempat cemberut. Allah gambarkan abasa wa tawalla. Abasa itu maksudnya mukanya cemberut, dan tawalla kayak berpaling. Itu teguran kepada Nabi SAW. Anja'ul amma, pada saat datang kepadanya orang buta. Wa ma idrika la'allahu yazzakka. Bagaimana kau tahu Muhammad, mungkin dia akan bisa mengambil ilmu, ya, dan seterusnya. Jadi ini bukan satu kesalahan tentunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membuat, ya, hukum keluar pada saat itu, dan cukup banyak berhubungan dengan masalah. Dan Nabi SAW luar biasa, tidak pernah menyembunyikan apapun, walaupun itu teguran Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kasus juga surat Tahrim ayat 1, ya, bagaimana Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW pada saat beliau mengharamkan madu gara-gara ada cekcok di antara para istri beliau atau cemburu satu sama yang lain. Maka Allah melarang Nabi SAW. Anda bisa kembali ke surat Tahrim ayat 1.
Dan sekian banyak hal yang berhubungan dengan masalah itu. Baik, inti bahasanya adalah perkataan Quraisy ya, atau orang-orang musyrik, utrud haulai la yajtari'una alaina. Kalau kamu mau dakwah kepada kami, Muhammad, usir orang-orang miskin itu. Nah, bukan selevel dengan kami. Maka Allah justru turunkan Al-An'am ayat 52 menegur Nabi SAW. Mengatakan, jangan engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaan Allah. Pelajaran terakhir teman-teman dari hadits kita ini, mutiara terakhir adalah bagaimana Allah SWT memuji secara khusus 6 orang sahabat ini. Karena di sini Allah turunkan ayat khusus bahwasanya mereka inilah orang-orang yang suka berzikir kepada Allah di pagi dan petang hari. Walaupun tidak semua namanya sampai kepada kita, tapi insya Allah nama-nama ini mulia. Yang sudah ada namanya disebutkan Sa'ad bin Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, dan yang 3 yang lain tidak disebutkan.